Halo teman-teman pendengar podcast, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun narasi yang kuat dan supaya konten kita bisa lebih berpengaruh. Ini sih bisa kita gunakan ketika sedang membangun branding, entah itu personal branding atau bisnis, yang saya selalu utarakan juga bahwa ketika bikin konten kita harus tahu message-nya, tahu jiwanya. Selain itu, kalian juga nggak cuma asal bikin konten. Campurkan antara konten tips dan juga hard selling kalian dengan sebuah cerita yang sifatnya storytelling kuat. Sehingga pendengar atau pembaca akan merasa relate dengan cerita kalian. Kuat itu bukan berarti harus bikin pembaca itu merasa sedih gitu ya. Tapi bisa juga membuat mereka merasa dekat dengan cerita kita sendiri. Yang pertama, kalau sifatnya itu adalah jualan produk atau personal branding dengan market tertentu, kalian pastinya harus tahu dulu target audiensnya. Kita kan sudah membahas bahwa target audiens itu harus jelas dulu. Untuk hal pertama yang bisa kita gunakan sebagai narasi supaya konten kita kuat, maka kita harus mencocokkan antara benefit atau kelebihan kita. Misalnya kita adalah sifatnya jualan jasa, maka kelebihan kita kalau jualan produk berarti benefit produkmu yang bisa cocok untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi target audience. Contohnya adalah kalau kita ngomongin jualan jasa konten menulis copywriting misalnya. Kamu harus tahu kamu akan nulis konten buat siapa. Apakah buat para konten kreator yang nggak punya waktu untuk nulis sendiri? Atau yang berikutnya, kalian pengen targetnya B2B atau business to business. Sehingga kalian pengen bantu UMKM yang kesulitan buat bikin konten branding dan kalian bisa masuk dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya begitu. Berarti kalian bisa bikin konten, misalnya kalau sasaran yang target audiensnya adalah UMKM, kalian bisa bikin ilustrasi sebuah cerita ketika pemilik bisnis sama sekali nggak punya basic menulis, kemudian mereka butuh branding digital, dan setelah bikin konten hasilnya nggak banyak yang merasa relatable sama cerita itu, atau mereka malah merasa bahwa kontennya itu kering karena gaya penulisannya kurang menarik. Maka akhirnya mereka ceritakanlah bahwa kamu ngirim DM ke pemilik bisnis ini, lalu kamu akhirnya bisa membuat konten mereka bisa lebih memikat. Bisa aja kayak gitu. Atau bisa juga kamu bikin konten tentang personal branding, misalnya seorang expert yang dia tuh sibuk banget sebenarnya, tapi dia juga butuh persona di dunia digital, kemudian nggak punya waktu untuk bikin sendiri, maka kamu bisa ceritain kalau dengan skillmu kamu bisa membuat mereka nggak perlu pusing-pusing mikirin konten. Kayak gitu, jadi ada solusinya. Atau yang sifatnya jualan produk, kalian bisa membuat ilustrasi cerita, misalnya katakanlah kamu jualan produk untuk ini ya, bikin skin barrier-nya lebih bagus. Jadi kalian adalah reseller dari sebuah produk es gitu. Nggak boleh sebut merek ya kalau di sini. Jadi kemudian kamu cerita tentang pengalamanmu sendiri sebagai orang yang skin barrier-nya rusak karena misalnya kamu pernah pakai obat racikan yang salah. Kamu bisa menceritakan pengalamanmu. Kemudian perjalananmu menemukan produk es ini. Dan akhirnya di ending-ending cerita kamu bilang aja kalau kamu juga jualan sehingga bisa beli di kamu. Jadi ada benefit atau solusi untuk masalah target audience. Itu akan membuat narasinya kuat. Kemudian yang kedua, adanya transformasi yang memberikan dream. Maksudnya, ketika kamu bikin storytelling atau bikin konten, tunjukkan adanya perubahan. Jadi jangan cuma jualan ngomong, oh ini produknya bagus, ini berkualitas. Berkualitas itu seperti apa? Please show, don't tell. Jadi kamu harus nunjukin dalam bentuk tulisan, misalnya mereka terbaik. Terbaik itu maksudnya apakah prosesnya pengirimannya cepat, punya kandungan yang memang match untuk membuat kulitmu lebih bagus, atau mungkin meningkatkan kualitas hidupmu, atau misalnya kalau produk fashion bikin bajumu lebih oke, penampilanmu lebih keren. Maka kamu harus mencocokkan sebuah cerita. Jadi bikin orang tuh punya dream kalau mereka pengen punya hidup seperti yang kamu punya,
atau bisa mendapatkan hasil yang kamu miliki sekarang, berarti mereka bisa punya impian untuk menjadi dirimu atau punya impian untuk mendapatkan sesuatu dengan bantuan produkmu. Yang terakhir adalah buat narasi dari cerita yang dekat dengan target audience. Jadi kamu harus tahu nih target audiensmu siapa. Misalnya, kamu target audiensnya adalah ibu-ibu rumah tangga yang merasa daster itu nggak modis, tapi mereka nyaman pakai daster. Gimana solusinya? Oh, berarti kamu bisa nih cocoki sama produk dastermu yang sebenarnya bisa dipakai nggak cuma buat di rumah, tapi bisa dipakai hangout. Nah, kamu bisa ceritain soal ibu-ibu yang mungkin habis masak langsung nganterin anak terus pengen hangout. Mereka tinggal tambahin jaket jeans aja. Nah, ini bisa jadi cerita nih yang dekat dengan target audience karena kan pada dasarnya emak-emak pakai daster itu kan sudah menjadi pengalaman sehari-hari yang ada di sekitar kita. Galilah cerita-cerita tersebut dengan mengamati lingkungan, mengamati dirimu sendiri, atau mungkin bisa juga dari komunitas-komunitas online yang sifatnya curhat semacam Quora. Di situ banyak banget cerita-cerita menarik yang bisa kamu jadikan ide untuk bikin konten storytelling. Nah, gimana menurutmu? Apakah kamu merasa senang dengan konten hari ini? Jangan lupa juga untuk ikutan challenge-nya. Kasih pertanyaan kalau kamu punya pertanyaan dengan klik di kolom komentar yang ada di channel Telegram. Sampai jumpa di topik berikutnya.